Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ibu Yasinta, masih di mata pelajaran matematika ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi garis singgung lingkaran. Nah, kita akan belajar cara mendalam garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Oke? Pada video kali ini kita akan mulai belajar untuk dua buah lingkaran. Nah, dua buah lingkaran itu bisa memiliki dua buah garis singgung persekutuan. Nah, di mana garis singgung antara dua lingkaran itu ada dua jenis. Yang pertama ada garis singgung persekutuan luar atau biasa disebut GSPL, dan yang kedua itu ada garis singgung persekutuan luar. Yang kedua itu garis singgung persekutuan dalam atau yang biasa disebut GSPD. Nah, maksudnya GSPL seperti apa dan GSPD itu seperti apa? Mari kita lihat gambarnya berikut ini. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa garis singgung antara dua lingkaran itu ada dua jenis, yaitu GSPL dan GSPD. Dan bisa kita lihat seperti ini ya, gambarnya untuk GSPL dan untuk GSPD. Jadi coba kita perhatikan, kalau kita itu punya dua lingkaran nih, misalnya kita punya dua lingkaran, kita itu bisa menentukan, oh ternyata ada garis singgung persekutuan, artinya garis singgung ini garis singgung ini menyinggung lingkaran P dan lingkaran Q, dan dia letaknya di sisi luar. Letaknya dia berada di sisi luar. Jadi bisa juga garisnya itu sisi luar yang sebelah sini, ya kan? Jadi dia mesti punya dua garis singgung seperti ini. Tapi kalau untuk yang GSPD itu seperti apa? Coba kita lihat. Jadi sama ya, kita punya lingkaran P, kita punya lingkaran Q, tapi dia menyinggungnya di bagian dalam nih, atau kita sebut titik AB. Jadi dia itu berada di tempat yang berhadapan ya. Jadi dia berada di tempat yang berhadapan. Yang maksudnya berhadapan di sini adalah lingkaran yang saling berhadapan. Dia berada di tengah-tengahnya di sini. Oke. Bisa juga nih, nanti garis singgungnya itu juga ada di sini. Nih. Bentar kursornya. Nah, di sebelah sini kalau kita gambarkan, satunya itu berada di tepat di sebelah sini. Nah, GSPL dan GSPD ini punya rumus masing-masing. Kalau rumus GSPL itu, GSPL sama dengan akar D kuadrat dikurang dalam kurung R besar dikurang R kecil kuadrat. Kalau untuk yang GSPD itu sama dengan akar dari D kuadrat dikurang dalam kurung R besar ditambah R kecil dikuadratkan, seperti itu. Kalau kita lihat dari rumus ini ya, kalau kita lihat dari rumus, nah D-nya ini apa sih, ya kan? D-nya ini adalah panjang jarak antara pusat titik lingkaran. Nih, jadi D-nya itu jarak antara pusat titik lingkaran, di sini jarak antara pusat titik lingkaran P dan titik pusat lingkaran Q. Kita namakan dia garis D. Oke. Nah, sama juga nih. Kalau ke SPD, D-nya itu dari titik P ini ke titik Q. Nah, ini D-nya titik P ke titik Q. Dan di sini untuk R-nya dimasukkan, di sini ada R besar, R kecil. Maksudnya di sini R besar ini adalah jari-jari lingkaran besar untuk R yang besar, dan R kecil ini untuk
jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, sama juga ya untuk yang GSPD, R besar ini untuk jari-jari lingkaran yang besar dan R kecil ini untuk jari-jari lingkaran yang kecil. Sebetulnya kalau kita lihat nih ya, rumus kedua rumus ini bisa kita dapatkan itu dari rumus Pythagoras. Kok bisa? Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya seperti ini. Ayo kita lihat. Kalau kita geser garis AB ini, coba kita geser. Nah, seperti ini. Kalau kita geser garis AB ini ke sini sejauh panjang R kecil, tapi dengan catatan ya, bahwa setiap garis singgung itu sudutnya siku-siku. Nah, siku-siku. Jadi walaupun dia digeser, dia itu sudutnya tetap siku-siku. Oke. Nah, kalau kita geser ke seperti ini, maka dia akan membentuk sebuah segitiga. Nah, segitiganya ini segitiga siku-siku, di mana kalau untuk mencari panjang salah satu sisinya itu kita menggunakan rumus Pythagoras, ya kan? Dimana GSPL-nya atau ini panjang AB-nya ini adalah sisi tegak. Nah, kalau untuk mencari sisi tegak berarti sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi bawah dikuadratkan. Jadi rumusnya kita dapat seperti ini. Akar kuadrat dari D kuadrat dikurangi dalam kurung R min R kita kuadratkan. Nah, R min R ini kita dapat dari mana? Jadi R min R ini adalah ini sebelah sini. Panjang sebelah sini ini adalah panjang R besar dikurang R kecil, ya kan? Nah, di sini panjang R besar dikurangi panjang R kecil, maka ketemulah sisi yang sebelah sini. Oke. Jelas ya? Nah, selanjutnya untuk yang rumus GSPD, kalau kita tarik garis, saya ulangi. Nah, kita tarik garis AB ini, garis AB ini ke sebelah sini sepanjang R, sejauh panjangnya R. Nah, di sini maka akan membentuk sebuah segitiga. Tapi ingat ya, kuncinya tadi setiap garis singgung itu pokoknya sudutnya selalu siku-siku. Nah, begitu juga ini akan, nah ini membentuk sebuah segitiga atau segitiga nih, biar jelas, ini membentuk sebuah segitiga, dan tentunya segitiganya itu juga siku-siku. Nah, yang ingin kita cari itu tadi kan garis yang menyinggung, yaitu garis AB. Garis AB itu sama dengan garis yang sebelah sini ya. Nah, berarti ini kalau kita lihat dari segitiganya ini adalah sisi tegaknya dari segitiga. Jadi sisi tegaknya ini sama dengan akar kuadrat dari sisi miring D kuadrat dikurangi sisi yang sebelah sini. Nah, sisi yang sebelah ini kita peroleh R yang tadi itu yang kita geser ke sini, R besar ditambah R kecil, makanya dapat yang sisi yang sebelah sini. Jadi R besar tambah R kecil kita kuadratkan. Nah, ini dia rumusnya untuk GSPD. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal yang pertama, nih, mari kita baca. Dua buah lingkaran memiliki jari-jari masing-masing 11 cm dan 4 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 25 cm.
hitung garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalamnya. Oke, sudah dari soal bisa kita ketahui masing-masing untuk jari-jarinya R besarnya 11 dan R kecilnya itu 4. Nah, kemudian kita ketahui lagi di sini ada jarak antara kedua pusat lingkaran. Nah, jarak antara kedua pusat lingkaran tadi apa? Ya, benar. Jadi jarak untuk kedua pusat itu adalah D, di mana D-nya adalah 25 cm. Nah, di sini tadi yang ditanyakan apa? Nah, yang ditanyakan adalah garis singgung luar, garis singgung persekutuan luar, dan garis singgung persekutuan dalam. Berarti yang ditanyakan itu GSPL dan juga GSPD-nya. Langsung kita ke rumus. Yang pertama kita ke rumus GSPL. Nah, rumus GSPL seperti tadi kita ketahui, GSPL sama dengan akar kuadrat dari D kuadrat min dalam kurung R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, karena sudah diketahui, maka kita langsung masukkan saja ya. Untuk D-nya itu 25, R-nya 11 dan R besarnya 11 dan R kecilnya itu 4. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita operasikan yang di dalam kurung dulu ya. Jadi 11 dikurang 4 itu sama dengan berapa? Ya, 7. Jadi dapat kita tuliskan kembali seperti ini. Akar kuadrat dari 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Kalau keduanya ini kita kuadratkan, maka hasilnya akar kuadrat 625 dikurang 47. Jadi akar dari 25 kuadrat itu 625 dan 7 kuadrat itu hasilnya itu 49. Langsung saja kita kurangkan, maka hasilnya adalah akar dari 576. Nah, akar 576 itu berapa? Ya, akar dari 576 itu adalah 24. Jadi kita peroleh GSPL-nya itu, panjang GSPL-nya itu 24 cm. Nah, sekarang kita cari GSPD. Nah, ini rumus GSPD-nya. GSPD sama dengan akar kuadrat dari D kuadrat dikurang dalam kurung R besar atau jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran yang kecil kita kuadratkan. Jadi sebenarnya kita itu bisa punya kata kunci nih. Sebenarnya kita punya kata kunci kalau kita lihat amatin sebelumnya ya. Kita amatin antara GSPL dan GSPD itu hampir mirip. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengingatnya, ini saya ada triknya dikit. Jadi kalau untuk yang L ini kan luar kan, kalau yang dari luar itu dikurang-kurangin, kalau yang dari dalam itu ditambah-tambahin. Jadi kalau untuk yang luar itu dikurangin, kalau yang dari dalam itu ditambahin. Oke, jelas ya. Langsung tadi sudah kembali lagi ke sini, sudah diperoleh rumusnya, maka kita masukkan saja nilai-nilainya, dimana D-nya 25, R besarnya 11 dan R kecilnya adalah 4. Terus kita operasikan lagi, operasikan dulu yang di dalam kurung. 11 ditambah 4 15. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Akar 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Terus langsung kita cari akar dari kuadrat dari 25 itu 25 pangkat 2 itu berapa? 625. Dan 15 kuadrat itu adalah 225. Nah, langsung kita kurangkan hasilnya
akar dari 625 dikurang 225 yaitu akar 400. Nah, akar 400 berapa? Akar 400 adalah 20. Nah, dapat kita peroleh. Berarti untuk GSPL nya 24 cm dan panjang GSPD nya itu 20 cm. Oke, paham ya? Untuk contoh soal yang ini mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah lingkaran ya. Di sini perhatikan gambar berikut nih. Gambarnya diketahui PR sama dengan 3 cm, RS sama dengan 1 cm, dan SQ 2 cm. P dan Q adalah pusat lingkaran. Hitunglah garis singgung persekutuan luar. Nah, yang ditanya berarti GSPL, garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini kita ketahui panjang PR, di sini panjang PR, nah, panjang PR-nya ini 3, kemudian panjang RS-nya di sini 1, dan panjang SQ-nya adalah 2. Oke, kita langsung lihat ke rumusnya. Jadi rumus dari GSPL tadi, GSPL sama dengan akar kuadrat dari D kuadrat dikurang dalam kurung R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini D-nya kan belum diketahui, R-nya juga belum diketahui. Nah, kalau kita amati dari soal, coba kita perhatikan kembali, ada kata kuncinya. Di sini dikatakan bahwa P dan Q adalah pusat lingkaran. P dan Q adalah pusat lingkaran. Berarti kalau ada dua pusat lingkaran, yang menghubungkan antara dua pusat lingkaran itu dinamakan apa? Ya, itu dinamakan D-nya. Jadi untuk D-nya di sini itu adalah panjang P ke Q. Nah, panjang P ke Q bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Kalau kita lihat panjang P ke Q berarti panjang PR ditambah panjang RS ditambah panjang SQ, ya kan? Berarti kita peroleh D-nya itu 3 ditambah 2 ditambah 1. Oke? Nah, kemudian untuk jari-jari lingkaran besar, coba kita lihat jari-jari lingkaran besar itu berarti dari titik P ke titik S ya. Berarti panjang PS di sini berarti panjang PS itu panjang PR ditambah RS, bukan begitu? Nah, jadi kita peroleh jari-jari lingkaran besarnya, panjang PR-nya 3, panjang RS-nya 1, jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Terus yang panjang kita mau menentukan jari-jari lingkaran kecil. Nah, jari-jari lingkaran kecilnya itu berarti dari titik Q ke titik R. Berarti juga bisa kita peroleh dengan mudah. Panjang QR itu sama dengan jumlah dari panjang QS dan panjang SR. Maka diperoleh jari-jari lingkaran kecilnya 2 ditambah 1. Maka diperoleh R-nya itu sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan D-nya dan jari-jari kedua lingkarannya, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Tadi kan yang ditanyakan garis singgung persekutuan luar, yang ini titik A ke titik B, ini yang ditanya. Garis singgung panjang titik A ke titik B, garis singgung persekutuan luar. Berarti kita pakai apa tadi? Kalau kata kuncinya saya bilang kalau luar itu dikurang-kurangin. Nah, ini kalau luar dikurang-kurangin. Langsung aja kita kembali ya ke soalnya, kita
masukkan saja. Berarti D-nya 6 di sini, 4 untuk R besarnya, dan untuk jari-jari lingkaran kecilnya itu adalah 3. Nah, jangan lupa kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 4 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi dapat kita tuliskan GSPL-nya sama dengan akar kuadrat dari 6 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berapa 6 kuadrat dan 1 kuadrat? Nah, kita peroleh 6 kuadrat itu 36 dan 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi akar kuadrat 36 dikurang 1. Berapa? 36 dikurang 1. Nah, kita peroleh akar 35. Jadi di sini kita peroleh GSPL-nya itu akar 35. Kira-kira bisa nggak kita bentuk, kita rubah ke bentuk lebih sederhana lagi? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini nggak bisa ya, jadi 35 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, jadi cukup seperti ini. Jadi garis singgung persekutuan luar AB di sini panjangnya adalah 3, panjangnya itu akar 35. Oke, sampai sini saya rasa cukup ya untuk contoh soalnya. Oke, untuk anak-anak sekalian, baiklah, demikian video dari saya. Semoga video kali ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.